Motor butut, sandal jepit, dan jaket sobek. Bang Herman cuma butuh 3 menit di lampu merah sebelum ditilang. Kalau mau damai, 50.000 aja pak, bisik si oknum sambil ngupil. Bang Herman garuk kepala, senyum miring. Dalam hati dia bilang, satu lagi masuk perangkap. Bang Herman turun pelan, pura-pura bingung. Kenapa ya bang? STNK mana? SIM mana? Mau ribet atau beres? Kata si petugas sambil ngunyah permen karet. Bang Herman buka dompet, bukan buat kasih uang, tapi nampilin kartu kecil berlogo Tribrata. Detik itu juga, permen karet jatuh, mukanya pucat. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Sudah 22 hari sejak Irjen Hermawan Atmaja dilantik sebagai Kapolda baru. Belum genap sebulan, tapi namanya mulai bergaung di kalangan internal sebagai sosok yang sulit ditebak. Ia tidak pernah menghadiri perjamuan malam, tidak senang di foto media, dan yang paling mencolok, ia menolak duduk terlalu lama di belakang meja. Hermawan lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca laporan masyarakat. Ia tidak percaya laporan dari dalam. Ia lebih memilih mendengar keluhan warga langsung. Satu lembar kertas yang ditulis tangan oleh seorang tukang becak bisa ia pelajari selama berjam-jam. Bagi Hermawan, suara rakyat lebih jujur dari segala sistem. Dari tumpukan surat itu, nama sebuah kota kecil muncul berulang kali. Kota Puspa. Letaknya jauh dari pusat, tapi aktivitas aparat di sana mencurigakan. Keluhan datang hampir tiap pekan, tentang razia tanpa alasan, tentang pungutan liar di pinggir jalan, tentang motor disita tanpa berita acara. Semuanya tercium bau kotor. Namun, ada yang lebih janggal. Setiap kali tim pengawas dari Propam datang ke sana, semua terlihat sempurna. Tidak ada razia, tidak ada pungutan, tidak ada keluhan. Semua mendadak disiplin. Hermawan mulai curiga. Ada yang memberi bocoran, ada yang membungkam. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, Hermawan menyalakan sebatang rokok yang sudah lama ia tinggalkan. Tangannya gemetar pelan, bukan karena gugup, tapi karena tekad yang mulai mendidih. Ia tahu ini bukan urusan kecil. Jika memang ada sistem yang busuk di kota Puspa, maka yang bermain bukan hanya polisi jalanan. Bisa jadi perwira, bisa jadi orang dalam sendiri. Ia membuka laci mejanya, mengambil sebuah kotak kecil berisi kamera mikro, perekam suara, dan SIM palsu atas nama Darto. Di bawah kotak itu ada selembar kertas bertuliskan rute jalan di kota Puspa dan titik yang sering disebut sebagai lokasi razia. Pagi esok, ia akan pergi sendiri, tanpa ajudan, tanpa pengawalan. Tidak ada surat perintah, tidak ada laporan dinas. Yang ia butuhkan hanyalah motor tua, helm retak, dan sedikit nyali. Dan dari sinilah semuanya akan dimulai. Di sebuah gang sempit dekat alun-alun kota Puspa, ada sebuah penginapan tua yang catnya mulai mengelupas. Atapnya bocor, lampunya meredup, dan lorongnya berbau lembab. Hermawan tiba di sana pukul 6 pagi, mengenakan jaket lusuh hasil beli kiloan di Pasar Senen. Ia membawa tas kecil berisi perekam, SIM palsu, dan uang receh dalam kaleng bekas. Penjaga penginapan mengangkat wajah saat melihatnya. Mau inap bang? 100.000 semalam, kamar kipas angin. Hermawan hanya mengangguk, lalu meletakkan uang di meja. Ia tidak banyak bicara. Di mata penjaga itu, ia hanyalah pria pinggiran yang mungkin melarikan diri dari masalah. Tidak ada yang tahu bahwa orang lusuh itu adalah Irjen Bintang 2 yang ditakuti para pejabat tinggi. Setelah mendapat kunci kamar nomor 4, Hermawan masuk dan mengunci pintu. Ia duduk di kasur keras, lalu menyalakan perekam suara kecil dan menyelipkannya di balik kerah jaket. Di saku kiri, kamera mikro sudah aktif, siap merekam setiap gerakan yang mencurigakan. Ia menghela napas, lalu membuka peta kecil yang ia gambar sendiri malam sebelumnya. Ada 3 titik razia yang disebut dalam laporan warga. 2 di antaranya berada di jalur masuk kota. 1 titik lainnya yang paling sering muncul dalam laporan ada di dekat persimpangan terminal lama. Lokasi itu yang akan jadi sasarannya pagi ini.
Sebelum berangkat, Hermawan menatap bayangan dirinya di cermin kusam penginapan. Wajahnya tampak tua. Kumis tak terawat. Matanya sayu karena kurang tidur. Tapi dari sorotnya ada bara yang menyala. Ia tidak sedang bermain drama. Ia membawa marwah institusi dan siap merusak benteng kebusukan yang selama ini dilindungi seragam. Motor tuanya, hasil beli dari seorang pemulung 2 hari lalu, sudah terparkir di depan penginapan. Suaranya berisik, setangnya bengkok. Tapi itulah yang Hermawan butuhkan. Sebuah alat penyamar yang sempurna. Ia menyalakan mesin dan mulai melaju. Udara pagi kota Puspa masih dingin. Kabut menggantung di atas jalan dan toko-toko belum banyak yang buka. Ia melewati pasar tradisional, melihat anak-anak sekolah berjalan kaki, dan sesekali pedagang sayur menyapa dengan ramah. Kota ini terlihat tenang, tapi Hermawan tahu ketenangan seperti ini sering menyembunyikan luka yang menganga. Di kejauhan, tenda kecil mulai terlihat. Di dekat persimpangan, 3 pria berseragam berdiri, satu di antaranya merokok sambil duduk di atas motor dinas. Tak ada papan razia. Tak ada tanda resmi. Tapi satu hal yang jelas, mereka menunggu mangsa. Motor Hermawan melaju perlahan ke arah mereka. Suara mesin yang batuk-batuk membuat para polisi itu langsung siaga. Salah satunya berdiri dan mulai melambaikan tangan dengan gaya sok berwibawa. Hermawan menatap ke depan. Detak jantungnya tetap tenang. Ia sudah siap. Hari ini bukan hanya soal razia, tapi soal membuka topeng, satu persatu. Motor tua itu berhenti tepat di depan tenda biru kusam yang berdiri miring di sisi jalan. Asap rokok masih mengepul dari mulut salah satu polisi yang duduk santai, sementara 2 lainnya berdiri dengan ekspresi siap mencari celah. "Pinggir! Turun, turun dulu!" bentak salah satu dari mereka, tinggi besar, dengan suara nyaring yang menusuk telinga. Hermawan menoleh pelan, lalu mematikan mesin motornya. Ia turun dengan gerakan pelan, berpura-pura kikuk. Jaketnya yang lusuh dibiarkan terbuka, menampakkan kaos oblong yang sudah pudar warnanya. Ia tampak seperti buruh lepas, bukan perwira tinggi. "Saya salah apa ya, Pak?" tanyanya, berpura-pura bingung. Polisi kurus di sebelah kanan langsung maju, tangannya terulur meminta. "SIM sama STNK mana?" Hermawan merogoh kantong jaket, lalu pura-pura panik. "Waduh, kayaknya ketinggalan di rumah, Pak. Saya buru-buru mau kerja." "Kerja?" Polisi yang pertama tertawa, menyeringai sinis. "Kerja kok naik motor begini? Surat gak bawa, helm retak. Kamu pikir ini jalan nenek moyangmu?" Suasana mulai tegang. Hermawan masih menunduk, memainkan peran dengan sempurna. "Kalau gak bawa surat, ya tinggal bayar, ngerti kan maksudnya?" ujar polisi kurus sambil mengetuk-ngetuk lampu depan motornya. "Daripada kita bawa nih motor ke kantor, ribet urusnya." Hermawan menggeleng pelan. "Saya gak punya uang, Pak. Cuma bawa 20.000 buat makan." Tawa meledak dari 2 polisi lainnya. Salah satunya langsung nyeletuk, "Kalau gak ada uang, jalan kaki aja. Motor kamu juga kayak mau rontok gitu. Udah gak layak jalan." Yang satu lagi mulai mendorong motor Hermawan ke arah mobil patroli. "Biar cepat, kita tilang aja. Biar kapok. Biar gak sok polos." Amarah dalam dada Hermawan sudah mulai menghangat. Tapi wajahnya tetap datar. Ia membiarkan para oknum itu terus melampaui batas. Kamera di kerah bajunya merekam semua. Sampai akhirnya, saat tangan kasar itu hendak menarik gas motor tua miliknya, Hermawan angkat suara. Suaranya pelan, namun tegas. "Kalau saya bilang jangan sentuh motor itu, kalian mau apa?" Ketiga polisi itu serentak berhenti. Ada jeda. Mereka saling pandang, lalu tertawa lagi. "Hah? Kamu siapa sih? Mau sok galak? Gak bawa surat, gak punya uang, gaya kamu kayak jenderal aja," ujar salah satunya sambil tertawa terpingkal.
Hermawan melangkah pelan. Ia berdiri tepat di depan mereka, menatap satu persatu wajah yang semula jumawa. Lalu dengan tenang, ia membuka helm murahan yang menutupi wajahnya. Seketika tawa itu lenyap. Mata mereka membelalak. Wajah Hermawan kini terlihat jelas. Wajah yang hanya dilihat di koran, di layar apel, dan di ruang pertemuan resmi. Salah satu dari mereka langsung melangkah mundur, keringat dingin menetes dari pelipis. Yang lain mulai terbata. Hermawan membuka saku jaketnya. Mengeluarkan ID resmi dengan cap dan foto. Saya Irjen Hermawan Atmaja, Kapolda wilayah ini. Tidak ada yang bicara. Angin pagi terasa menggigit. Tak lama setelah kejadian di jalan raya itu, ketiganya dibawa langsung menuju Mapolres Kota Puspa. Tapi bukan mereka yang memimpin iring-iringan, melainkan Hermawan sendiri yang kini duduk tegak di atas motor tua, diapit oleh 2 mobil patroli. Suasana yang biasanya riuh mendadak berubah tegang. Beberapa anggota yang berjaga di halaman langsung berdiri saat melihat Irjen Hermawan turun tanpa seremoni. Ia tidak membawa ajudan, tidak ada pengawal, hanya dirinya sendiri, dengan jaket lusuh dan sepatu yang masih berdebu. Langkahnya mantap menuju ruang utama, dan para pejabat utama yang melihat kehadirannya buru-buru berlari keluar. "Selamat pagi, Pak Kapolda," ucap salah satu perwira yang wajahnya terlihat panik. Namun Hermawan tak membalas sapaan. Ia hanya menoleh sekilas, lalu menatap 3 polisi yang berdiri kaku di belakangnya. "Tolong siapkan ruang pemeriksaan sekarang juga. Rekaman saya akan diserahkan ke bagian pengawasan internal," ucap Hermawan singkat, tajam. Seketika para anggota lain mulai berbisit. Mereka menebak-nebak. Siapa sebenarnya yang berani mempermalukan Kapolda di pinggir jalan? Beberapa sudah mendengar kabar dari grup pesan internal, bahwa ada razia ilegal yang terekam kamera warga dan mulai tersebar luas. "Pak Kapolres, di mana Anda?" tanya Hermawan sambil masuk ke ruang kerja yang besar tapi dingin. Kapolres Kota Puspa, AKBP Suwandi, muncul dengan nafas memburu. "Saya di sini, Pak. Maaf saya tidak menyambut sebelumnya. Saya tidak tahu." Hermawan menatap lurus ke matanya. "Itu masalahnya. Kalian tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di jalanan. Karena kalian terlalu sibuk di ruangan ini." Suwandi menelan ludah. Ia hendak membuka mulut, tapi Hermawan mengangkat tangan. "Simpan dulu semua alasan. Saya ingin tahu siapa yang memberi izin razia hari ini. Tunjukkan surat tugasnya. Kalau tidak ada, berarti kalian tahu razia itu ilegal." Kapolres memanggil ajudan, dan dalam beberapa menit, suasana kantor berubah kacau. Tidak ada surat tugas. Tidak ada instruksi resmi. Tidak ada perintah dari atas. 3 polisi yang tadi menilang Hermawan makin gelisah. Salah satu dari mereka mulai gemetar. Matanya merah, tangan gemetar saat diminta menjelaskan apa yang mereka lakukan di titik razia tadi. "Maaf, Pak, kami hanya ikut arahan teman-teman senior, Pak." Suara mereka bergetar, tak berani menatap. "Jangan panggil saya Pak kalau kalian tidak menghormati seragam yang kalian pakai," jawab Hermawan tajam. Di luar gedung, kerumunan kecil mulai terbentuk. Seorang warga yang mengenali sosok Kapolda tadi mulai membagikan video di media sosial. Dalam waktu singkat, nama Hermawan Atmaja menjadi sorotan. Bukan karena ia marah, tapi karena ia turun langsung. Dan di dalam ruangan Mapolres yang dingin itu, suara printer mencetak surat panggilan pemeriksaan. Bukan untuk pelanggar, tapi untuk para penegak hukum sendiri. Ruangan kecil di ujung Mapolres disulap menjadi ruang pemeriksaan mendadak. Meja panjang, 3 kursi di satu sisi, dan 1 kursi tunggal di seberangnya. Hermawan duduk di kursi tunggal itu. Jaket lusuh masih ia kenakan. Di hadapannya duduk 3 polisi yang beberapa jam lalu tertawa saat menepuk-nepuk motornya. Kini mereka diam, menunduk, tak ada lagi nada tinggi atau senyum mengejek. Udara di ruangan itu pekat, bukan karena asap, tapi karena rasa takut yang menggumpal. "Mulai dari kamu,"
Ucap Herman